Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali diberikan kemudahan. Kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang amat mulia. Ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, yaitu belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan seputar amalan-amalan hati. Kita masih membahas tentang amalan-amalan hati, ya, mulai dari niat, kemudian ikhlas, kemudian jujur, kemudian taubat, kemudian tawakal, kemudian ridho. Kemudian pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kita sore hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalan hati yang lain, yaitu tentang al-khawfu wal khasyah. Urgensi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul At-Tuhfatul Iraqiyah fi A'malil Qalbiyah. Ya, muqaddimah dari kitab At-Tuhfa al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah yang ditulis oleh Dr. Yahya Al-Hunaidi. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khawfu, apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah? Ya. Di sini beliau menjelaskan al-khawfu fil lughati al-faza'u wal ham. Khauf, ya, dari takut itu dalam bahasa Arab namanya al-khawfu. Al-khawf artinya adalah al-faza'u wal ham, yaitu kekhawatiran atau kecemasan, ya. Kekhawatiran atau kecemasan. Kemudian ada juga di dalam bahasa Arab, selain kata al-khawfu itu ada kata al-khasyah. Ada kata al-khasyah. Itu juga kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama, yaitu diterjemahkan dengan takut. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, di dalam ayat ini ada kata-kata yakhsyallah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu para ahli ilmu. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ahli ilmu ketika mereka mentafsirkan ayat ini, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil qadiril alim. Seseorang yang memiliki ilmu terhadap keagungan Allah, memiliki ilmu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu tentang beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya. Ya, jadi seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah ketika memiliki ilmu tentang keagungan Allah, memiliki ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaannya, tentang beratnya dan pedihnya siksanya, maka hal itu akan menumbuhkan di dalam dirinya, di dalam hati seorang muslim,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh yaitu tentang al-khasyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu. Semakin seseorang berilmu, maka diharapkan ilmunya itu akan membawa orang tersebut untuk semakin takut kepada Allah. Bukan ketika seseorang itu berilmu, malah dia gampang bermaksiat. Dia meremehkan perbuatan dosa. Ya, ini sesungguhnya tidak benar. Seseorang yang berilmu, ilmu agama, ya mungkin dia belajar di pesantren, dia dapat gelar ya sarjana pendidikan Islam atau gelar magister pendidikan Islam atau dia punya gelar doktor. Namun rasa takutnya kepada Allah sangat-sangat minim. Ini maka dipertanyakan ilmunya itu digunakan untuk apa? Karena ilmu agama yang dipelajari seorang muslim, seorang muslimah, ilmu agama itu diantara tujuannya adalah supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis mengatakan wal khaufu wal khasyatu minallah huwa an yakhafal abdu an yu'aqibahu Allah ta'ala imma fid dunya awil akhirati bisababi tarki ma'murin aw fi'li mahdur. Di sini penulis mengatakan takut kepada Allah adalah seorang hamba takut kepada Allah akan azabnya dan siksanya. Seorang hamba takut akan azab Allah dan siksanya yang sangat-sangat pedih, yang sangat dahsyat. Imma fid dunya wa imma au fil akhirah. Seorang hamba takut akan azab Allah, akan siksanya, akan hukumannya. Seorang hamba takut akan azab Allah, entah azab itu diturunkan di dunia ataupun azab itu diakhirkan di akhirat. Imma fid dunya au fil akhirah. Ya, bisa jadi si azab itu Allah turunkan di dunia atau Allah akhirkan di akhirat. Bisa babi tarki ma'mur, disebabkan karena seorang hamba meninggalkan apa-apa yang diperintahkan. Au fi'li mahdur, atau seorang hamba mengerjakan apa-apa yang diharamkan. Jadi kita ulangi pengertian ini supaya kita lebih bisa memahaminya. Rasa takut kepada Allah adalah ketika seorang hamba takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Entah azab itu Allah turunkan di dunia atau Allah turunkan di akhirat kelak. Disebabkan karena perilaku seorang hamba. Entah seorang hamba itu meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah, atau seorang hamba mengerjakan apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dilarang. Walihada qil al-khawfu sautullahi yaqumu bihi syaridina ala anbabi. Jadi rasa takut kepada Allah itu muncul ketika seseorang meninggalkan yang wajib. Dia tahu ini wajib. Ya, dia tahu ibadah ini wajib, ternyata dia tinggalkan. Nah, ini kalau seseorang itu tidak memiliki rasa takut atau rasa takutnya itu minim, maka dia akan bermudah-mudahan meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, meninggalkan amalan-amalan yang jelas-jelas hukumnya itu wajib. Ya. Fardu ain. Ya, misalnya berbakti kepada orang tua, itu jelas-jelas hukumnya fardu ain. Ketika seseorang dia durhaka kepada orang tuanya, maka bisa dikatakan orang yang durhaka kepada orang tuanya rasa takutnya kepada Allah sangat-sangat minim. Ya, karena jelas-jelas Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua. Bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu hukumnya wajib. Setiap muslim, setiap muslimah wajib
memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kalau ada seorang muslim, seorang muslimah, dia berbuat kesyirikan, ya, dia berbuat kesyirikan dan dia tahu itu syirik, tapi masih dikerjakan, tapi masih dilakukan, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah rasa takutnya kepada Allah sangat-sangat minim, sangat tipis. Kenapa demikian? Kalau seseorang itu punya rasa takut kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih, ya, maka dia akan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang disampaikan oleh penulis di dalam buku beliau ini, ya. Jadi rasa takut ini harus ada di dalam hati kita. Rasa takut kepada Allah itu termasuk amalan hati, ya. Amalan hati yang harus kita miliki dan harus kita pelajari, harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih dari satu ayat di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita tentang urgensi atau tentang pentingnya rasa takut kepadanya. Di antaranya, ya, apabila ada para pecinta aliman yang di dekatnya ada mushaf, ada Al-Qur'an, atau di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an, maka bisa disimak. Di antaranya, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya rasa takut adalah firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8, yaitu Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya apa? Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, jannat, surga. Adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam surga. Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan hal itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang khasyiya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwasanya balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selama di dunia memiliki rasa takut kepada Allah, balasannya tadi apa? Yaitu jannatu adnin, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini tadi ayat yang pertama di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Ya. Surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah, bil ghaib, dalam keadaan sendiri.
lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan Allah wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ya. Pahala yang besar. Ini surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Terutama di saat dia sendiri. Ketika dia sendirian di kamar, tidak ada orang lain di situ, ya. Atau ketika dia sendirian di kantor, sendirian di rumah, tidak ada orang lain di situ, dia takut kepada Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat adanya malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat apa yang dia lakukan. Bagi orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, terutama di saat sendiri, apa yang disediakan oleh Allah, lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan. Ya, siapa di antara kita yang tidak butuh ampunan Allah? Kita semuanya butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Banyaknya maksiat yang masih kita kerjakan. Kemudian bukan hanya ampunan saja, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar Allah janjikan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Para pecinta iman yang berbahagia, di zaman kita saat ini, untuk berbuat dosa itu sangatlah mudah. Sebagaimana untuk bisa beramal soleh itu sangat gampang. Ya, kita di zaman sekarang sangat-sangat dimudahkan, baik itu untuk beramal soleh, atau pintu-pintu kemaksiatan itu juga sangat terbuka. Dengan adanya smartphone, dengan adanya gadget yang kita miliki, entah itu laptop, entah itu tablet, entah itu dengan smartphone kita, dengan berbagai macam media yang ada di dalamnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada WhatsApp dan sebagainya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah di saat kita sendirian, di saat tidak ada orang lain, kita sendirian di kamar dengan HP kita, dengan adanya kuota internet, dengan adanya wifi dan sebagainya. Maka kita perlu introspeksi diri, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan sebagainya. Maka hal itu semuanya kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua, ya, di antara ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang urgensi pentingnya memiliki, menumbuhkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang lain, di sini beliau, ya, penulis banyak sekali membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya yaitu di dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41. An-Nazi'at 40 dan 41, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dengan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengekang hawa nafsunya, dia mencegah hawa nafsunya dari berbuat kemaksiatan. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ya, surga adalah tempat tinggalnya. Sekali lagi, para pecinta iman, ayat ini, ya, An-Nazi'at 40 dan 41 menjelaskan keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika mereka hidup di dunia, mereka dijanjikan oleh Allah dengan surganya.
surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang kekal dan abadi yang Allah sediakan bagi para penghuni surganya. Yaitu wa amma man khafa maqama rabbih. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut perjumpaan dengannya, ya, dan mencegah hawa nafsunya. Ini disediakan oleh Allah surga di akhirat kelak. Di antara ayat yang lain, ya, ayat yang berikutnya, yaitu di surat An-Nur. Kita akan beralih ke dalam surat An-Nur, beralih ke surat An-Nur ayat 36 sampai 38. An-Nur 36 sampai 38, Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Di dalam rumah-rumah Allah, adzinallahu an turfa'a, yang di situ nama-nama Allah diangkat, ditinggikan. Wa yuzkara fiha ismuhu, yang di dalam rumah-rumah itu disebut nama-nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Yaitu di dalam rumah-rumah itu disucikan nama-nama Allah dalam waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan juga perdagangan an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat, mengerjakan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Kemudian apa kata Allah? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu hati-hati manusia, pandangan-pandangan manusia itu menjadi terbelalak. Ya. Di dalam ayat ini surat An-Nur 36 37, para pecinta iman, di sini Allah memberikan pujian. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu para laki-laki, orang-orang yang mereka itu berdagang. Mereka berniaga, mereka bisnis, mereka berusaha. Tapi mereka tidak lalai dari mengingat Allah, an dzikrillah. Mereka senantiasa mengingat Allah. Ya, tidak dilalaikan dengan perniagaannya, tidak dilalaikan dengan perdagangannya dari mengingat an dzikrillah wa iqamis shalah. Kemudian mereka menegakkan salat. Ya. Jadi jangan alasan dagang, jangan alasan bisnis kita mudah-mudahan meninggalkan sholat. Jangan seperti itu. Ya, di dalam ayat ini An-Nur 36, Allah memuji orang-orang yang mereka itu berdagang. Mereka bukan orang yang malas. Mereka bekerja. Tapi mereka tidak dilalaikan dengan pekerjaannya dari apa? An dzikrillah. Dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Ya. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya khafuna yauman. Ya, orang-orang tadi, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berniaga, mereka tetap berzikir kepada Allah, mereka sholat, mereka membayar zakat karena mereka takut akan suatu hari, yaitu hari kiamat. Ya, yang pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Pada hari itu hati-hati menjadi goncang, hati menjadi takut, mata-mata tertunduk, dan lain sebagainya. Ya, ini sekali lagi menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya, mereka akan senantiasa mengingat Allah, mereka akan menegakkan salat, mereka akan menunaikan zakat, dan mereka akan mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Ini tadi surat An-Nur ayat 36 dan ayat ke-37. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat yang lain, ya. Setelah ayat yang satu ini kita akan beralih kepada hadis-hadis Nabi tentang urgensi takut kepada Allah. Di dalam ayat yang lain sekarang kita beralih ke surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a.
Di sini Allah menceritakan hamba-hambanya. Allah menjelaskan kriteria hamba-hambanya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat peristirahatan, jauh dari tempat tidur. Ya, Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya yang mereka bangun di waktu malam. Mereka sholat, mereka beribadah kepada Allah di waktu malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan dilandasi rasa takut dan berharap. Ya. Khaufaw wa tama'a. Mereka beribadah di waktu malam, mereka salat malam, mereka membaca Al-Qur'an di waktu malam, mereka beristighfar di waktu malam. Karena apa? Khaufaw wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah dilandasi rasa takut dan berharap kepadanya. Ini adalah pujian. Allah memuji hamba-hambanya yang mau bangun di waktu malam. Ya. Jadi mereka tidur, kemudian mereka juga bangun di waktu malam untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain tidur, maka si hamba ini bangun, ya. Dia memasang alarm di HP-nya. Ya, dia punya HP lebih dari satu misalnya, maka HP-nya semuanya dipasang alarmnya. Tujuannya apa? Supaya bisa bangun di waktu malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat-sangat gamblang tentang pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pecinta iman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kemudian kita akan melanjutkan beberapa hadis-hadis Nabi tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, tentang pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, di sini penulis membawakan wajaa fi hadisis sab'atil ladina yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Di antaranya hadis yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pecinta iman semuanya sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca hadis tersebut, ya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan kemuliaan berupa naungan dari Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, di antaranya siapa? Wa rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki, ya, yang diajak berbuat keji, diajak berbuat kekejian oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Ya, jadi ada seorang laki-laki, seorang pemuda misalnya, dia diajak melakukan perbuatan keji oleh seorang wanita yang parasnya cantik, kemudian wanita itu punya kedudukan, mungkin bahkan wanita itu wanita yang kaya raya, kemudian orang laki-laki tadi mengatakan, saya tidak mau, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu golongan di antara golongan-golongan yang dijanjikan oleh Allah naungannya pada hari kiamat. Orang yang takut ketika diajak berbuat keji, diajak berbuat zina, ya, oleh seorang perempuan, padahal perempuan itu adalah perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan sosial atau yang semisalnya. Kemudian itu salah satu hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan sekaligus pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, seorang muslim memiliki rasa takut kepada Allah, maka rasa takut itu akan membantu
seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita juga, di antara para pecinta al-iman sekalian, yang pernah mendengarkan, pernah menyimak, atau bahkan membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf ini beliau nabi yang sangat tampan. Beliau masih muda. Pernah Nabi Yusuf ini ketika beliau di kamar diajak berzina, diajak berbuat keji oleh seorang yang itu istrinya raja. Istrinya raja tentunya orang kaya, punya kedudukan, wanita yang cantik. Ya. Kemudian istrinya raja ini yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Kemudian Nabi Yusuf tidak mau menuruti permintaan istri sang raja tersebut. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam beliau lebih memilih dimasukkan ke dalam penjara dibandingkan beliau berzina dengan seorang wanita yang itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang lain, ya, di antara hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i wa la yajtami'u hubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam. Yang artinya la yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang tidak masuk ke dalam neraka? La yalijun naro, tidak akan masuk ke dalam neraka rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fid dar, sampai susu itu masuk ke dalam ad-dar, ya, yaitu puting seseorang. Atau misalnya kambing itu mengeluarkan susu sampai susu itu dikembalikan ke anunya si kambing tadi, kambing betina tadi. Jadi intinya dalam hadis ini, ya, di dalam potongan hadis ini Rasul SAW menjelaskan keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la yalijun nar, la yalijun naro, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang baka min khasyatillah, yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia menangis bukan karena kehilangan harta. Dia menangis bukan karena penyakit yang dia alami, penyakit yang parah. Dia menangis bukan karena kehilangan materi. Tapi orang ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis ketika dia mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Ya. Kemudian dia menangis, dia bertaubat kepada Allah. Dia beristighfar, dia berusaha memperbaiki diri, dia berusaha untuk meniti jalan istiqomah. Inilah orang-orang yang insya Allah dijanjikan oleh Rasul SAW, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya. Maka ini pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita menangis? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kali kita menangisi dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Kapan terakhir kali kita menangis ibadah-ibadah yang kita lakukan yang kurang sempurna, salat yang kadang kurang khusyuk dan sebagainya? Ya, itu perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi diri, perlu kita evaluasi diri. Jangan kita suka melihat orang lain sedangkan diri kita sendiri kita lupakan. Ya. Kita berusaha, ya, untuk bisa menangis ketika kita sendirian, tidak ada orang lain yang tahu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi keutamaan di dalam hadis Nabi tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sekarang kita akan melanjutkan perkataan para sahabat. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tentang urgensi rasa takut sudah kita bacakan. Kemudian beberapa dua hadis Nabi yang menjelaskan rasa takut itu juga kita sudah bacakan. Kemudian di sini penulis membawakan perkataan beberapa sahabat tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aqwalis sahabati wa ghairihim fil khaufi wal khasyah. Ya. Di antara perkataan para sahabat dan generasi setelahnya, generasi tabi'in, berkaitan dengan urgensi atau pentingnya rasa takut kepada Allah. Di sini qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai beliau, seorang sahabat yang pasti masuk surga, dijamin oleh surga. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan tu'kalu wa tu'dad. Wallahi, demi Allah, ini Abu Bakar berkata, wallahi demi Allah, lawadittu anni kuntu syajaratan tu'kal. Aku berharap seandainya aku ini sebatang pohon. Ya, sebatang pohon yang daunnya itu dimakan. Daun-daunnya itu dimakan oleh binatang-binatang ternak, tu'kal. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan keutamaan beliau yang begitu banyak, ya, dengan ibadah beliau yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasul ketika beliau berhijrah ke Madinah bersama Nabi di dalam goa. Abu Bakar As-Siddiq yang mendermakan harta beliau, ya, untuk mendukung dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi. Maka Abu Bakar pernah berkata, lawadittu, wallahi lawadittu anni kuntu syajarah. Aku, demi Allah, aku berharap seandainya aku adalah sebuah pohon yang di situ daun-daunnya dimakan oleh hewan-hewan. Ya. Orang yang beriman itu mengumpulkan antara dua hal. Orang yang beriman itu ibadahnya diperbaiki, kemudian mereka di waktu yang sama mereka takut kepada Allah. Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang iman kuat, orang yang kokoh imannya, mereka rajin beribadah, mereka bersegera dalam beribadah, mereka berlomba dalam beribadah, namun mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah. Seandainya Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Ya. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian perkataan waqala Umar. Ya. Waqala Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga dijamin masuk surga. Beliau berkata, wadittu anni anju la ajra wala wizra. Wadittu anni anju. Seandainya aku bisa selamat. Aku nggak punya pahala, tapi aku juga nggak punya dosa. Ya, ini Umar radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Nabi SAW, mereka yang dijamin masuk surga, atau sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, tapi mereka tetap memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tetap memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman. Kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman wa bil ightirari jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu merupakan ilmu. Ya. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu adalah pokok dari ilmu. Wa bil ightirari jahlan. Dan cukuplah orang-orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi Abdullah bin Mas'ud di sini radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu agama itu adalah ilmu yang mengantarkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perkataan Al-Imam Mujahid, ya. Al-Imam Mujahid. Wa qala Mujahid rahimahullah. Berkata Al-Imam Mujahid rahimahullah, seorang ulama tafsir, innamal alimu man khasyiyallaha azza wa jalla. Innamal alim, sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi perkataan beberapa sahabat dan beberapa ulama tabi'in, ya, tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan kita sore hari ini, pembagian rasa takut, ya. Pembagian rasa takut. Jadi rasa takut ini bermacam-macam. Ya. Disebutkan di dalam buku yang lain, dia buku yang berjudul A'malul Qulub, yang ditulis oleh Dr. Khalid As-Sabat. Di situ beliau menjelaskan rasa takut itu ada bermacam-macam. Ya. Yaitu ada rasa takut yang terpuji. Rasa takut yang terpuji, yaitu rasa takut yang termasuk ibadah, adalah rasa takut yang menghalangi seseorang dalam bermaksiat. Ya. Rasa takut yang terpuji, rasa takut yang bernilai pahala adalah rasa takut yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah, yang dengan rasa takut itu dia tidak berani melakukan maksiat, tidak berani melakukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian rasa takut yang diharamkan. Ada rasa takut yang diharamkan. Loh, bagaimana? Ada rasa takut kok diharamkan? Yang kedua ini, rasa takut yang diharamkan adalah ma zada hatta awrasa sahibahu al-qunut wa hada la yajuz. Yaitu rasa takut yang haram ini, yang diharamkan, yang dilarang, adalah rasa takut yang membuat seseorang itu putus asa. Ini juga nggak benar. Ya. Misalnya ada seseorang, dia banyak berbuat dosa, dia banyak berbuat maksiat, dia bergelimang dengan dosa. Maka orang ini, saya sudah terlalu banyak dosanya, ya, dan saya merasa tidak mungkin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang putus asa. Ya, dia memiliki rasa takut, karena saking takutnya dia kepada Allah, maka dia merasa dosa-dosanya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ini rasa takut yang dilarang. Rasa takut yang menjatuhkan seseorang dalam berputus asa, ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut yang diharamkan adalah ketika seseorang takut dalam menjalankan ibadah, ya, dalam menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Misalnya seseorang amar ma'ruf nahi mungkar, dia tahu ini perbuatan mungkar dan dia mampu sebetulnya untuk merubahnya, dia punya kekuatan untuk merubahnya, tapi dia tidak merubahnya karena takut kepada manusia. Ini juga rasa takut yang diharamkan, ya. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang biasa. Rasa takut yang biasa seperti seseorang takut kepada tempat yang tinggi, ya, takut kepada binatang yang buas, takut kepada ular yang berbisa. Maka ini rasa takut yang sifatnya itu biasa, yang sifatnya itu tabi'i, tabiat manusia, ya. Rasa takut yang seperti ini maka tidak bernilai pahala, juga tidak bernilai dosa, ya. Karena hal itu dialami hampir setiap manusia. Setiap manusia pada asalnya mereka takut kepada binatang yang buas. Takut, mungkin sebagian manusia takut terhadap tempat yang tinggi, ya. Takut dan sebagainya. Ini pembagian rasa takut yang disebutkan oleh seorang penulis, yaitu Dr. Khalid As-Sabat. Mudah-mudahan pembahasan yang kita bahas pada sore hari ini bisa kita pahami dengan seksama, yaitu urgensi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi dan perkataan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Para pecinta liman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita membahas, ya, secara umum, membahas secara global tentang urgensi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
rasa takut kepada Allah ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, dan dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa menumbuhkan dan menebalkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya untuk bisa memiliki rasa takut yang tinggi, rasa takut yang tebal, rasa takut yang kokoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal itu tidak mungkin kita lakukan, kita dapatkan kecuali dengan terus belajar agama. Kita mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengenal keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal siapa diri kita. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Kita ini mulanya dari air yang hina, ya, air yang hina. Kemudian Allah memudahkan kita keluar ke dunia ini. Jadi dengan hal itu, dengan memikirkan hal itu, mudah-mudahan bisa menumbuhkan dan menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut yang bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat, ya. Bukan rasa takut yang menyebabkan kita untuk berputus asa, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita rasa takut kepadanya, yang dengan rasa takut itu kita tidak berani untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat, kemudian kok kita masih terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka segera kita bertaubat. Segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita berusaha untuk memperbaiki diri, dan terus untuk berusaha bisa istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.